Allahumma barik lana fi Rajab. Sama-sama ya. Wa sya'bana wa ballighna Ramadana fi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana. Mari. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana fi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana. Wahai Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kami. Jumpakanlah kami di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan keridhaan, yang penuh rahmat, penuh ampunan dan keridhaan. Mari. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang bagi sebagian kalangan sangat-sangat dianjurkan dan bahkan ada yang mewajibkan. Meskipun juga ada sebagian kalangan dari kaum muslimin menganggap itu tidak penting. Nah, kita jamaah Masjid Al-Mujahidin ini masuk kategori yang mana kira-kira ini? Coba dari ibu-ibu nih. Ibu, halo ibu. Ini termasuk kita masuk yang menganggap penting atau tidak? Memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad ini termasuk penting apa biasa apa tidak penting? Penting ya. Kalau tak penting pasti tak hadir ya. Bapak-bapak sama insyaallah Pak ya. Alhamdulillah kita termasuk yang menganggap penting. Bagi saya pribadi termasuk yang mana? Saya bahkan menganggap ini satu kewajiban. Wajib kenapa? Karena di dalam bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, satu bulan yang Allah masukkan dalam kategori Ashhurul Hurum. Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam sebuah firman-Nya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhirih. Ayat ini menerangkan bahwa semenjak Allah menciptakan bumi langit seisinya, Allah juga telah menetapkan hitungan bulan untuk sebagai penanda dan sebagai ukuran barometer umat manusia dalam rangka menjalankan aktivitas
kehidupan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melaksanakan sholat perlu waktu, orang melaksanakan puasa juga perlu waktu, ibadah haji perlu waktu. Semua sudah ditentukan bulan dan harinya. Maka Allah menetapkan selama 1 tahun itu ada Ithna Asyara Syahra. Ithna Asyara itu 12, Syahron itu bulan. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha sebagiannya arba'atun hurum Allah tetapkan sebagai 4 bulan yang mulia. Dalam keterangan hadisnya baginda Rasulullah ketika menerangkan ayat ini baru menerangkan 4 bulan tersebut salasatun mutawalliyatun. 4 bulan itu yang 3 bulan berdampingan, berurutan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan ini berurutan, fawahidah yang satu terpisah, yaitu ma baina Jumada wa Sya'ban, bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan apa? Sekarang kan Sya'ban nih. Sebelumnya Jumadil Akhir, berarti tengah-tengahnya bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk bulan yang Allah muliakan. Bapak Ibu, orang Arab, bahkan Arab jahiliyah pun, mereka yang suka berperang, mereka yang namanya menumpahkan darah itu biasa orang Arab itu. Mereka yang punya peradaban jahiliyah pun kalau sudah ketemu dengan 4 bulan ini, mereka berhenti dari permusuhan, peperangan. Mereka mengadakan genjatan senjata. Tidak ada lagi perang kalau sudah ketemu 4 bulan ini. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa? Karena mereka tahu di dalam ayat ini ada larangan dari Allah yang sangat jelas, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Artinya kita orang-orang itu tahu bahwa berbuat zalim, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dilarang di 4 bulan ini itu sebuah dosa yang teramat sangat besar. Oleh karena itu jamaah, pengajian malam hari ini saya awali dengan penjabaran ayat tadi supaya kita menjadi kelompok yang termasuk menganggap penting untuk menghidupkan malam-malam atau hari-hari di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan. Kalau berbuat zalim itu dosanya berlipat-lipat ganda, maka ulama sepakat mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah ketika kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan amal solih, maka pahalanya juga berlipat ganda. Memperingati Isra Mi'raj artinya kita sedang menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada orang yang kita peringati kejadiannya. Ibu kalau membuat kue atau memesan kue di Morning Bakery misalnya, untuk apa Bu pesan kue sampai kuenya indah sekali dihias, harganya sampai 2 juta misalnya. Ditanya demikian, jawaban ibu apa? Oh, karena besok itu anak saya yang namanya si Fulan itu ulang tahun yang ke-17. Ibu kalau ditanya demikian, kalau ditanya lagi, Bu kenapa memperingati ulang tahun anak ibu yang ke-17? Ya karena saya sangat mencintai anak saya, karena saya ingin memberikan perhatian yang istimewa kepada anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu kira-kira demikian apa tidak? Memperingati sesuatu terhadap kejadian yang dialami oleh orang yang kita peringati
itu artinya kita sedang ingin mengekspresikan rasa cinta dan perhatian serta kerinduan kita dengan orang tersebut. Demikian juga ketika kita memeringati Isra Mi'raj, sebenarnya lah itulah yang pertama. Kita sebagai umat Nabi Muhammad penting sekali kita menunjukkan dan kita membuktikan, mengekspresikan rasa cinta dan rindu kita. Kenapa demikian? Karena begitu Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man, siapa orangnya yang ahabbani, mencintaiku, siapa orang yang terbukti cintanya kepadaku, maka dipastikan karena ia akan termasuk orang-orang yang ma'i fil jannah. Ma'i itu beserta dengan aku. Orang yang mencintaiku, orang yang terbukti cintanya kepadaku, maka dipastikan orang ini akan masuk surga. Bukan masuk sendiri, tetapi masuk bersama-sama dengan aku, kata Rasulullah. Bapak Ibu, terbayang tidak kita besok di Yaumul Mahsyar, kita dijemput oleh baginda Rasulullah, sang pemilik syafaatul uzma. Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam. Rasulullah itu pemimpinnya anak cucu Adam di seluruh dunia dari masa ke masa. Pernah tidak kita membayangkan besok kita dijemput oleh beliau, dibawa, dituntun untuk masuk ke surga bersama-sama dengan beliau. Inilah sebenarnya hakikat kita memperingati Isra wal Mi'raj dan bukti-bukti cinta yang lain. Bapak Ibu, itu yang pertama. Memperingati Isra Mi'raj sangat penting bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan kita membuktikan rasa cinta kepada baginda Nabi, yaitu kita nanti dijamin akan bersama-sama dengan masuk surga. Secara psikologis, ternyata orang yang cinta ini ia juga akan dengan sangat mudah mengikuti, meniru, meneladani orang yang kita cintai. Sebaliknya, orang itu sangat berat, orang itu bahkan bisa menolak ajaran orang yang ia tidak sukai. Meskipun ajaran itu baik, meskipun ajaran itu benar, tetapi kalau sudah tidak cinta, hatinya sudah benci, maka apapun yang benar itu akan tidak bisa membuatnya untuk bisa meniru. Itu penting jamaah. Kaum muslimin jamaah Masjid Mujahidin hafidhakumullah. Waktu kita sebentar ya, paling 10 menit lah, karena kata Pak Kiai Mutohar sotonya sudah dingin. Maka saya mohon izin Pak Haji Firdaus, kita pakai jurus ampuh sajalah. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Kalau ibu-ibu kan suka tuh cepat tuh ya. Berikutnya, kalau berbicara tentang peringatan Isra Mi'raj, itu karena waktunya pendek, saya tidak akan kisahkan, meskipun kisahnya dan ceritanya sangat panjang. Antara lain dalam kitab Anwaril Bariyah fi Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, karangan seorang muhadis, seorang pakar yang menjadi panutan ulama ahlu sunnah wal jamaah, As-Sayyid Muhammad Maliki Al-Maki Al-Hasani. Beliau menceritakan, menukil hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj yang sangat panjang. Saya ringkas sajalah. Intinya adalah ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, beliau diperjalankan dengan konsep tamasya ala Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi di tahun itu sedang mengalami amul huzni atau tahun kesedihan. Istri tercinta beliau wafat, pamanda beliau wafat. Tahun itu tahun kesedihan bagi beliau, maka Allah mentamasyakan baginda Nabi, diperjalankan baginda Nabi. Ini mengandung pelajaran jamaah, apabila kita sedang bersedih, maka kita diperbolehkan untuk menghibur diri atau keluarga, teman, handetolanya menghibur orang yang sedang
sedih, jalan-jalan. Jangan hanya di rumah saja, tetapi jalan-jalan ke masjid, jalan-jalan nanti ke mengunjungi atau ziarah ke makam-makam aulia, ziarah ke rumah kediaman para alim, para tuan guru. Tamasya begitu Rasulullah, bahkan tidak hanya keluar kota, antar kota ke kota. Begitu Nabi diperjalankan, bahkan melampaui 3 alam sekaligus. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk sekejap saja. Kalau dengan kendaraan tercepat waktu itu bisa butuh waktu sebulan, siang dan malam baru nyampe. Ini PP itu hanya sekejap, lailan itu hanya sebagian malam. Karena Nabi pergi sampai kembali, tempat tidur Nabi itu masih hangat, sangat cepat sekali. Beliau melintasi 3 alam, alam Jabarut, alam Malakut, dan alam Lahut. Di 2 alam ini malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail masih mendampingi beliau. Di alam Malakut masih mendampingi beliau. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, disebutkan dalam surah An-Najm juz 27, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di sana malaikat Jibril menyatakan kepada baginda Nabi bahwa beliau sudah tidak bisa menemani lagi. Perjalanan beliau untuk mencapai di mana Allah berada disebutkan di roh-roh dan di mustawa, di ars. Malaikat Jibril tidak mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad memiliki derajat yang sangat-sangat mulia, tidak ada yang melampaui derajat beliau. Bahkan seorang malaikat Jibril, sang jenderal para malaikat pun tidak mampu melampaui derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan di sebuah perjalanan beliau ada satu fase di mana baginda Nabi diminta, didaulat untuk menjadi imam sholat para nabi dan rasul, yaitu tertempatkan di Masjidil Aqsa. Beliau diminta menjadi imam, berkumpul di Masjid Aqsa itu makhluk-makhluk yang berjubah putih, yang putih bersih, wangi baunya. Jumlahnya kata Nabi 124.000. Jadi Bapak Ibu, jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. Ini dalam keterangan hadis. Nabi mengimami mereka, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita, panutan kita itu memang imamul anbiya, imamnya para nabi, wa asraful mursalin, dan semulia-mulia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah beliau di hadapan Allah, beliau kemudian diajarkan oleh Allah kalimat yang sangat-sangat indah, yang kemudian itu beliau baca di hadapan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalimat ini satu kali untayan kalimat yang Allah ajarkan ke lisan baginda Nabi ketika itu. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata ulama, kalimat ini sebuah jaminan bahwa baginda Nabi adalah hamba Allah yang selamat, yang Allah selamatkan dan dipastikan masuk surga. Maka ketika beliau mendapatkan kenikmatan anugerah sebagai penghuni surga yang tanpa hisab, beliau segera ingat kepada umatnya. Maka beliau berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ibu, 3 kalimat ini menjadi rukun sholat, menjadi rukun qauliyah dalam pandangan ulama fikih. Siapa yang tidak membaca 3 potong kalimat ini dalam sholatnya, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Ibu hafal ya, dan harus hafal. Serta yang perlu digarisbawahi, dengan peringatan Isra wal Mi'raj, mari kita tingkatkan bagaimana kita bisa sholat dengan lebih khusyuk dan bagaimana kita bisa sholat lebih berkualitas. Salah satunya terhadap rukun-rukun qauliyah sholat, salah satunya tasyahud akhir. Kita perlu menggurukan, kita perlu mentashihkan kembali bagaimana bacaan tahiyat yang benar,
bagaimana baca Fatihah yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana mengucapkan salam yang benar. Rukun qauliyah ada 5, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama. Ini adalah rukun qauliyah sholat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian begitu Nabi diperjalankan kembali ke kota Mekah, dalam perjalanan pulangnya ini begitu Rasulullah sebagaimana yang Allah sabdakan dalam ayat 1 surah Al-Isra, di akhirnya Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, kami memperjalankan seorang hamba-hambaku ini tidak lain tidak bukan linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Yaitu antara lain Nabi dipertemukan kepada orang-orang yang menjadi senior beliau. Di langit pertama Nabi diperjumpakan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini tanda kekuasaan Allah. Di langit kedua Nabi diperjumpakan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ini juga tanda kebesaran Allah. Diperjumpakan dan bisa berdialog, bisa tanya jawab dan sebagainya. Di langit ketiga diperjumpakan dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat diperjumpakan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertemuan dengan para seniornya inilah yang kemudian menjadikan Nabi menjadi Nabi yang dewasa, Nabi yang penyabar, Nabi yang memiliki strategi dakwah yang mutakhir, yang tiada tanding, sehingga Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj bisa berdakwah dengan strategi yang jitu, akhirnya mendapatkan umat yang terbanyak di antara nabi-nabi terdahulu. Itu hikmahnya. Ternyata dalam berjuang kita perlu strategi. Untuk mendapatkan strategi jitu kita perlu mendapatkan masukan, mendapatkan saran dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, para senior. Kalau mengurus yayasan, mengurus masjid, kita juga perlu minta saran dan nasihat dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian diperlihatkanlah Nabi, diperjalankan Nabi mengarungi neraka, masuk keluar neraka, diperlihatkanlah berbagai macam keadaan manusia dengan berbagai macam siksaan mereka. Banyak sekali kejadian, karena waktunya pendek saya contohkan satu saja. Nabi Muhammad diperlihatkan ada sekelompok manusia yang pekerjaannya aneh, pekerjaannya mencari batu, keliling sana kemari cari batu. Bukan dipakai untuk akik, bukan untuk perhiasan, apalagi mencari batu giok. Begitu dapat batu, batunya dipakai untuk memukul kepalanya sendiri, dipakai untuk memukul kepalanya sendiri. Bapak Ibu, kalau kepala dipukul pakai batu, kira-kira pecah apa pecah? Pecah kepala. Orang-orang ini pekerjaannya memukul kepalanya dengan batu sampai pecah kepalanya, sambil menjerit-jerit kesakitan, sampai kemudian mereka pingsan. Dan itu semua di kampung itu pekerjaannya begitu. Akhirnya begitu Nabi merinding, menggigil ketakutan, bertanya, ya Jibril, manhum, siapa mereka? Mereka Jibril menjawab, mereka adalah tamsil, gambaran umatmu kelak, yang apabila engkau perintahkan sholat, mereka enggan melakukan sholat. Sholat pun tidak ikhlas, sholat pun terpaksa, sholat pun sahun. Mereka sholatnya tidak sungguh-sungguh. Mereka sholat tetapi ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apa? STMJ. Sholatnya tetap terus sholat, maksiat tetap jalan, korupsi masih jalan, menyakiti hati orang lain, pekerjaannya hari-hari posting hal yang membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, menebarkan berita hoax, menebarkan fitnah, menyebarkan permusuhan. Pekerjaannya itu terus, padahal masih sholat. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan.
Orang-orang yang demikian itu besok menyesal, kata malaikat Jibril. Ia memukuli kepalanya sampai pecah berdarah-darah. Tetapi anehnya setelah pingsan, siuman kepalanya dipulihkan kembali oleh Allah. Setelah pulih kembali, bukan tenang syukur, cari batu lagi, cari batu dapat, dipukul lagi, pecah terus begitu. Mengerikan sekali. Itu siksaan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan sholat. Apalagi yang berani mengatakan sholat tidak wajib, kemudian menjadi kelompok tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian begitu Nabi diperlihatkan, diperjalankan ke surga. Di sana banyak sekali diperlihatkan manusia-manusia dengan berbagai macam kenikmatannya. Karena waktunya pendek dipersingkat, Nabi diperlihatkan ada satu kelompok manusia yang begitu sangat menyenangkan. Mereka bergerombol, mereka sambil bernyanyi, mereka sambil bersenda gurau, mereka bercocok tanam. Kalau di dunia orang bercocok tanam, apalagi di Barelang ya Pak Ketua, tanahnya tanah boksit. Jangankan menocok tanam hari ini tumbuh seminggu, kadang-kadang 3 bulan tak tumbuh. Ditunggu-tunggu pun tak tumbuh. Paling cepat ya di Batam seperti itu, sangat sulit. Tanah Batam itu katanya lebih subur ditanami rumah, katanya seperti itu. Jadi penduduk ini begitu bercocok tanam pagi, ditinggal pulang, tumbuh Pak, tumbuh Bu ya, tumbuh tinggi, sebelum zuhur sudah berbunga, zuhur berbuah, habis zuhur buahnya sudah matang, menjelang asar panen. Begitu terus. Orang ini senang sekali, pagi nanam, sore panen, pagi nanam, sore panen. Kira-kira seperti apa ya kemakmuran orang itu? Maka Nabi bertanya, manhum ya Jibril, siapakah mereka? Orang yang memiliki nasib seperti itu, serba cukup, serba enak, serba bahagia, serba dicukupi oleh Allah, nasibnya sangat menyenangkan. Itulah orang-orang umatmu kelak Muhammad yang gemar berinfak di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara rizki yang Allah titipkan kepadanya, mereka mau menginfakkan sebagiannya di jalan Allah. Ada kotak masjid, jangan dibiarkan lewat. Ada masjid sedang bangun, jangan dibiarkan panitianya kelamaan menyelesaikan bangunan. Ada TPQ, ada madrasah, ada pesantren, apapun yang bermanfaat untuk manusia, termasuk pembenahan jalan raya dan seterusnya, kita termasuk di antara orang yang berperan di dalamnya. Apalagi jamaah, sebelum saya tutup malam hari ini, ada sebuah hadis yang begitu sangat luar biasa. Mambana masjidan fil ard banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang di dunianya sempat ia termasuk orang yang ikut membangun masjid, siapa yang ikut membangun masjid di dunia, meskipun hanya mungkin 1 sak semen, mungkin hanya 1 kilo pasir, mungkin hanya 1 keramik, atau mungkin hanya tenaga, ikut bangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena waktunya singkat maka cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj kita akan meningkatkan kualitas sholat kita, kita akan meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Di antara syarat agar kita bisa khusyuk, di antaranya adalah hudurul qalbi, hati kita hadir tatkala kita sedang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Apabila kita ingin dianggap orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka kunci dan barometernya bisa menjaga sholat-sholat sunnah. Maka sholat tarawih Ramadan itu salah satu di antara media kita menjadi orang yang bisa menjaga sholat fardu. Maka sholat-sholat sunnah itu kita bisa menjaganya. Mari kita siapkan diri dan semangat kita sekeluarga. Sambut Ramadan, kita akan memenuhi masjid ini, kita akan buat masjid ini menjadi kecil karena penuh padat dengan jamaah, yaitu dengan qiyamul Ramadan.
siang hari berpuasa, malam sholat tarawih dan tadarus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa arwah atau doa tahlil yang tadi belum dibaca. Mudah-mudahan arwah yang kita kirim doa betul-betul berbahagia, dan doa yang kita sampaikan, kalimat-kalimat thayyibah yang kita kirimkan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi para ahli kubur yang telah mendahului kita, sehingga Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagaimana doa yang Rasul ajarkan, ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka merupakan taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma taqabbal wa ansil thawaba ma qara'na min surati Yasin wa ma ghairuha wa ma astaghfarna wa ma hamidna wa ma kabbarna wa ma sallaina wa ma halalna wa ma sallaina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal arwahi auladihi wa ashabihi wa azwajihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wal arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanna wa akhwatina wa ustadina wa qurbaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum wa aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min al khadaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min adarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannata wa 'idhum min 'adzabi jahannam wa min 'adzabin nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan fi 'afiyatin wa salamatin wa bulughil maram bi hajahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah ceramah yang singkat padat tapi penuh makna. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ahmad Jamzili Saud Al-Hafidh SPD ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan mau'izah hasanah dari beliau. Semoga Allah meringankan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan sholat kita semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Ahmad Jamzili Saud Al-Hafidh, dan sekaligus sudah ditutup dengan doa untuk para arwah. Semoga para arwah mendapatkan nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia penyelenggara
Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa arwah. Mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk kesuksesan acara pada malam hari ini. Semoga dibalas Allah dengan balasan yang sebanyak-banyaknya, dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan mari kita selesaikan malam hari ini untuk makan soto bersama-sama. Semoga yang kita makan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi daging yang sakit jadi sembuh, yang sakit jadi sembuh, barokahnya soto yang sudah didoakan. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita menuju ke tempat makan bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.